Pada video ini, kita akan belajar cara menggunakan atau memakai bilangan kompleks pada Python. Selain itu, kita juga akan belajar cara mensketsakan fungsi kompleks dengan menggunakan Python. Nah, untuk itu, pertama-tama saya akan mengimport library NumPy. Saya jalankan. Kemudian saya akan membuat sebuah array atau vektor yang berisi bilangan kompleks. Di sini saya memiliki 5 buah elemen, yaitu 1 plus 2J, 3 plus 4J, 5 plus 6J, 2, dan 3J. Apabila saya ingin melihat bagian real dari angka-angka ini, saya bisa menggunakan .real yang tentu saja akan menunjukkan 1, 3, 5, 2, dan 0 yang merupakan bagian real dari array di atas. Nah, selain dengan perintah tersebut, kita juga bisa menggunakan fungsi real dari library NumPy yang tentu saja akan menghasilkan angka yang sama. Dan karena ada real, tentu saja ada yang untuk menunjukkan bagian imajinernya dengan fungsi imag. Nah, ini akan merujuk ke bagian imajiner yang merupakan 2, 4, 6, 0, dan 3. NumPy juga memiliki fungsi untuk imajiner, NumPy imag, seperti ini, yang tentu saja hasilnya juga akan sama. Karena bilangan kompleks juga memiliki magnitudo, kita bisa memanfaatkan perintah absolut, dan kita akan mendapatkan magnitudonya yang merupakan real kuadrat tambah imajiner kuadrat, kemudian diakarkan. Jika kita lihat di sini, tentu saja jika dia hanya terdiri dari bagian real saja, magnitudonya akan sesuai dengan bagian realnya. Dan apabila dia hanya terdiri dari bagian imajiner, juga akan sama dengan bagian imajinernya. Selain magnitudo, dia bilangan kompleks juga memiliki sudut. Dan dengan perintah angle ini, kita bisa mendapatkan sudutnya. Dan ini hasilnya akan dalam radian. Ya, dalam radian seperti ini hasilnya tentu saja apabila setengah pi berarti dia merujuk kepada 1,57 di sini karena pi setara dengan 3,14 dalam radian. Nah, apabila dibutuhkan untuk mencari nilai sudutnya dalam bentuk sudut atau degree, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Kemudian bagian degree-nya kita bikin true. Nah, ini akan memberikan nilai sudutnya dalam bentuk degree. Ya, seperti kita lihat di sini, berarti yang angkanya hanya imajiner saja, dia sudutnya 90 derajat, dan angka-angka lainnya ini juga dalam derajat. Nah, perintah lain yang mungkin bermanfaat adalah conjugate. Kita bisa memanfaatkan numpy.conjugate. Nah, conjugate ini pada dasarnya dia membalik nilai yang imajinernya. Tadi kita lihat A tadi nilainya misalnya 1 plus 2J akan dirubah menjadi 1 minus 2J.
Seperti itu. Dan kita bisa juga memanfaatkan perintah berikut, misalnya kita ingin merubah semua bagian realnya, misalnya menjadi angka 9. Nah, dengan perintah ini, maka semua bagian realnya dia akan menjadi 9, dan bagian imajinernya akan menjadi persis sama dengan sebelumnya. Nah, demikian pengenalan mengenai bilangan kompleks di Python. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi kompleks dan cara menggambarnya di Python. Untuk fungsi kompleks kita yang pertama, saya akan menggambarkan fungsi eksponensial kompleks. Ya. Fungsi eksponensial kompleks sering dituliskan E pangkat sesuatu, J sesuatu, jadi pangkatnya ini kompleks. Dan karena kita mengenal persamaan Euler, maka kita bisa mengganti E pangkat itu menjadi cos dan sin. Dan seperti kita lihat di sini, bagian realnya adalah fungsi cos dan bagian real imajinernya adalah fungsi sin. Tentu saja plus dan minusnya di sini menyesuaikan plus dan minus pangkatnya di sini, dan juga cos berapa di sini, W misalnya, itu sesuai dengan pangkatnya yang di atas ini. Nah, karena kita ingin menggambarkan fungsi-fungsi tersebut, maka saya akan membutuhkan library matplotlib yang akan sangat bermanfaat untuk menggambar, untuk memplot atau menstem dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, pertama-tama juga di sini saya akan membuat variabel bebasnya yang di sini berupa W. Nah, perintah ini akan memberikan suatu array dengan minimal nilai 0 dan maksimal 3pi. Jadi np.pi di sini artinya pi. Jadi 3pi itu mungkin sekitar 9, sekian. Nah, jumlah ukuran dari array ini nanti W ini adalah 100 buah elemen. Jika kita lihat W-nya di sini, maka dia mulai dari 0, berhenti di 9, sekian, dan ini jumlahnya ada 100 elemen. Nah, ini untuk variabel bebasnya. Untuk variabel tidak bebasnya, saya beri nama X, sesuai dengan rumus yang diberikan di atas ini. Dan X di sini adalah nampi eksponen, kemudian ini adalah ya bilangan kompleksnya, minus 1J, dan dikali dengan W yang W-nya sudah diberikan pada variabel bebas yang tadi itu. Nah, untuk menggambarnya, kita bisa memanfaatkan plt.plot. Di sini fungsi ini akan menggambar nilai bagian real dari X. Karena X ini fungsi kompleks, jadi dia memiliki bagian real dan imajiner. Dan dengan variabel bebas W, kemudian kita beri label sumbu X-nya dengan W dan sumbu Y-nya dengan ini, misalnya bagian real dari X, kemudian kita beri judul gambar kita dengan nama sinyalnya. Apabila dijalankan, ini akan menghasilkan seperti ini, yang tentu saja sesuai dengan rumus, bagian realnya adalah fungsi cos, dan di sini Anda bisa lihat bahwa di sini fungsinya adalah fungsi cos dengan periode 2pi. Ya, jika Anda lihat fungsi ini, ya, periodenya adalah 2pi karena T adalah 2pi per
omega. Di sini yang omeganya adalah 1, frekuensi sudutnya 1, sehingga periodenya 2pi. Nah, tentu saja jika Anda tertarik untuk melihat bagian imajinernya, Anda bisa mengganti bagian real ini menjadi imajiner. Kemudian ini akan membawa kita pada nilai fungsi sinus, minus sinus ya, karena di sini nilainya minus sinus. Yang juga periodenya adalah 2pi. Nah, kadang-kadang kita ingin menggambarkan real dan imajiner ini dalam satu sumbu atau satu gambar. Nah, di sini fungsi ini akan menggambarkan bagian real dari X dengan warna merah dan garis putus-putus, dan bagian imajiner dari X dengan warna biru dan garis lurus. Ya, penuh, garis yang penuh. Nah, untuk sumbu X-nya saya beri nama W, sumbu Y-nya sesuai dengan nama sinyalnya, dan ini adalah eksponensial kompleks. Legend ini akan memberikan label pada pewarnaan kita. Apabila dijalankan, nah ini akan tampak seperti ini, bagian realnya merupakan fungsi cos, dan bagian imajinernya merupakan minus sin. Nah, Anda juga bisa memanfaatkan fungsi subplot bila Anda ingin menggambarkan pada dua grafik berbeda. Misalnya seperti ini. Nah, perintah ini akan membuat subplot, plot yang ya bagian dari plot. Di sini artinya adalah ada 1 kali 2, berarti ada 2 buah gambar, jumlah barisnya 1 dan jumlah kolomnya 2, dan ini merupakan gambar pertama. Pada gambar pertama, kita akan menggambarkan bagian real dan bagian imajiner dari fungsi X. Untuk bagian real akan digambar dengan garis putus-putus, dan gambar yang imajiner akan berwarna biru dan dengan garis yang penuh. Dan ini adalah labelnya. Kemudian untuk gambar kedua, yaitu subplot 1, 2, 2, dalam artian jumlah barisnya 1, jumlah kolomnya 2, seperti sebelumnya, dan ini adalah gambar kedua, maka kita ingin menggambarkan bagian absolutnya dengan warna hijau, garis putus-putus, dan sudutnya dengan warna magenta, garis yang penuh. Apabila dijalankan, kita akan mendapatkan seperti ini, ada 2 grafik bersebelahan, dan dia menggambarkan bagian real, bagian imajiner, bagian absolut, dan bagian sudut. Ini bagian absolutnya bernilai selalu 1. Jika Anda lihat di sini memang fungsinya adalah E pangkat J omega yang nilainya 1 di sini. Nah, saya kali ini juga ingin menunjukkan cara membuat fungsi pada Python. Perintahnya adalah menggunakan def, mendefinisikan sebuah fungsi. Jadi saya bisa misalnya membuat fungsi baru bernama sketch graph di sini, dan saya beri masukan X merupakan ya sinyalnya, dan W merupakan variabel bebasnya. Ini bisa Anda balik juga tergantung preference Anda. Nah, saya ingin mengkopikan semua yang di sini tadi, apa yang sudah kita buat, ke suatu
fungsi. Ya, seperti ini. Kemudian karena dia bisa menggambar fungsi apapun, maka title dan label di sini saya hapus karena mungkin tidak akan sesuai namanya ini dengan fungsi-fungsi yang lain. Dan untuk kali ini saya ingin sedikit mengganti bagian imajinernya yang berupa garis putus-putus dan juga bagian sudutnya seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, kita mau coba fungsi baru ini. Kita panggil fungsinya, misalnya dengan fungsi yang sama saja di atas tadi, sketch. Ya, X-nya tadi didefinisikan eksponensial kompleks dan W-nya juga sudah didefinisikan sebelumnya. Untuk kasus ini dia benar menggambarkan ya fungsi yang kita inginkan, eksponensial kompleks. Nah, sekarang saya ingin menggambarkan fungsi-fungsi yang lain. Misalnya di sini saya ingin menggambarkan fungsi yang mempunyai nilai sebagai berikut. Nah, fungsi yang seperti ini sering kita temui jika kita belajar transformasi Fourier untuk sinyal waktu kontinu. Nah, untuk menggambarkannya kita bisa melihat dulu, oh ini karena variabel bebasnya W atau misalnya omega, saya ingin variabel bebasnya kali ini bernilai dari negatif hingga positif. Jadi ini dari minus 2pi hingga 2pi dan elemennya tetap 100 di sini. Kemudian nilai fungsinya, fungsi variabel tak bebasnya, saya sesuaikan dengan rumus saja, 0,6 plus JW. Kemudian saya ingin menggambar grafik ini. Ya, sinyalnya namanya Y dan variabel bebasnya merupakan W. Jika kita gambar, nah ini merupakan hasilnya, bagian realnya seperti ini, yang memang kuat di sekitar angka 0 dan lemah di sekitar angka ya 5 di sini. Kemudian bagian imajinernya berbentuk seperti ini. Bagian absolutnya juga mirip dengan bagian real, dia kuat di sekitar angka 0, dan bagian angle-nya berupa seperti ini yang kemungkinan besar berhubungan dengan nilai minus arkes tangan. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan fungsi yang lain. Misalnya fungsi Z di sini. Nah, fungsi yang seperti ini akan Anda sering temui apabila Anda menghitung transformasi Fourier untuk sinyal waktu diskrit. Jadi bentuknya memang E pangkat minus J omega seperti ini. Tentu saja angkanya akan berbeda-beda sesuai dengan sinyalnya. Kemudian kita akan memakai variabel bebas W yang sama aja dengan sebelumnya. Jadi kita tinggal gambar sketch graph di sini. Maaf. Oh, fungsinya belum terdefinisi. Maaf. Ya, Z1 dalam kurung 1 minus 0,6 dan eksponensial dan pangkatnya disesuaikan. Apabila digambarkan grafiknya, dia akan berbentuk seperti ini. Dia kuat di sekitar 0, lemah di sekitar π
pi atau 3, sekian, ya baik real maupun absolutnya, kemudian dia berulang tiap 2 pi. Sama juga dengan sudutnya berulang tiap 2 pi. Sudut dan bagian imajinernya. Nah, di sini saya ingin juga mencoba fungsi yang mirip dengan itu, dengan Z di sini. Saya misalnya beri nama P, kemudian, tapi saya ingin merubah di sini minus menjadi plus. Dan melihat efeknya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, untuk kasus yang ini, dia lemah atau rendah nilainya, bagian real maupun absolutnya di sekitar 0, dan dia cukup kuat di sekitar nilai pi atau 3, sekian, dan fungsi ini berulang tiap 2 pi. Ya, baik sudut maupun magnitudonya, real dan imajinernya semua berulang tiap 2 pi. Nah, demikian saya ingin menjelaskan cara mensketsa fungsi yang kompleks dengan menggunakan Python. Nah, sebagai tambahan, saya ingin menjelaskan bila suatu saat Anda membutuhkan untuk menggambarkannya pada koordinat polar. Nah, kuncinya adalah memakai fungsi plt.access dan ya menuliskannya sebagai polar di sini. Nah, ya jadi kita di sini mendapatkan grafik polar. Nah, untuk memulai kita akan membuat fungsi yang mudah saja dulu. R sama dengan 2, misalnya nama fungsinya R. Kemudian kita akan berikan variabel bebas kita bernama raj. Jadi variabel bebasnya dia karena sudut, jadi dia bernilai 0 sampai 2 pi. Ya, dengan jarak sekian yang cukup kecil. Nah, sekarang untuk menggambarkannya kita pakai fungsi for. Bagi Anda yang mungkin kurang mengerti fungsi for itu berfungsi seperti apa dan variasinya caranya seperti apa, sudah ada video di channel ini mengenai fungsi for pada Python. Jadi ini pada dasarnya mengulang perintah yang ada di bawahnya nanti selama variabel radian itu ada dalam raj. Nah, yang kita ingin ulang di sini adalah plt.polar. Seperti ini, jadi kita ingin menggambarkan R dengan variabel bebas rad. Radnya sesuai dengan for-nya di sini, dan dengan warna hijau. Kemudian yang kita lakukan adalah kita menampilkan grafiknya dengan plt.show. Dan ini tentu saja di luar loop for-nya, ya seperti ini. Jadi tidak akan berulang ya. Nah, seperti kita lihat di sini, fungsi ini bernilai 2 untuk berapapun nilai sudutnya. Nah, sekarang saya akan menggambar fungsi-fungsi yang lain. Saya hapus nih R-nya.
Misalnya di sini saya ingin menggambar fungsi Z yang nilainya sama dengan sudutnya. Nah, kita mendapatkan gambar seperti ini, yang dia semakin besar sudutnya, dia nilainya semakin besar. Misalnya, di angka di sini, dia bernilai 2pi yang merupakan 6, sekian. Anda juga bisa misalnya mencoba fungsi-fungsi yang lain. Misalnya di sini saya ingin membuat fungsi cos, maaf, 6pi cos dari sudutnya. Misalnya saya ingin namanya warnanya merah. Nah, kita akan mendapatkan fungsi seperti ini di koordinat polar. Anda bisa memainkan fungsi-fungsi yang lain. Misalnya di sini saya ingin frekuensinya lebih tinggi, ya, cos 5 kali sudutnya. Misalnya saya beri warna biru kali ini. Apabila dijalankan, dia akan menghasilkan fungsi sebagai berikut. Ini sesuai dengan berapa kali 5 di sini. Nah, tentu saja Anda bisa mengganti Z ini dengan fungsi-fungsi yang lain, dan silahkan mencoba fungsi-fungsi yang lain, misalnya sinus. Kemudian melihat efek dari gambarnya. Ya, seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai bilangan kompleks dan fungsi kompleks pada Python. Semoga penjelasan ini akan membantu Anda dalam mengerti Python maupun dalam mengerti fungsi-fungsi kompleks. Terima kasih.